Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Bapak mau menyampaikan materi bab 6 ya, bagian terakhir yaitu bagian D, yaitu memerankan isi tabel. Yang pertama, langkah-langkah menulis tabel. Cerita tabel adalah sebuah karya tulis yang berisi cerita tokoh dengan tokoh hewan yang menggambarkan watak manusia. Dalam pembuatan karya tulis seperti cerita tabel, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan gagasan cerita. Ini bisa diperoleh dari ide pemikiran sendiri, apa yang kita lihat, dan kita rasakan di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengatur urutan pada gagasan cerita, yaitu mengatur gagasan yang kita peroleh lalu mengurutkan menjadi rangkaian cerita yang saling terkait dan utuh. Yang ketiga, memeriksa kembali gagasan yang telah dibuat, memastikan gagasan cerita yang sudah dibuat sudah baik dan sesuai yang kita inginkan. Dan yang keempat, yaitu membuat kerangka berupa teks yang terperinci dan lengkap. Adalah bagian di mana gagasan yang sudah dibuat bisa dituangkan pada pembuatan kerangka cerita terperinci serta memenuhi unsur intrinsik dan sudah sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaannya. Penulisan cerita tabel. Cerita tabel dalam karya tulis yang berisi tentang pesan-pesan moral dan juga mempunyai pakem urutan dalam ceritanya, sehingga dalam bentuk penulisannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, judul. Harus dibuat menarik, bisa menampilkan keseluruhan isi cerita, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua adalah orientasi, bagian yang memperkenalkan tokoh, terutama tokoh utama, yang dialami tokoh utama, di mana dan kapan kejadian itu dialami. Yang ketiga adalah komplikasi. Bagian mulai muncul konflik, reaksi tokoh terhadap konflik sampai konflik itu memuncak. Yang keempat, resolusi, bagian di mana konflik menemukan penyelesaiannya, dibuat menarik dan berkesan. Yang kelima adalah amanat atau koda, berisi pesan moral yang dapat dipetik dari cerita yang dibuat. Yang keenam adalah orisinalitas ide ya. Karya merupakan ide sendiri dari penulis yang terinspirasi dari apa yang dilihat atau apa yang dirasakan oleh penulis. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah cerita. Pengembangan peristiwa dan pemilihan kata yang menarik pada dialog antar tokoh sehingga dapat menghidupkan cerita itu sendiri. Yang kedua, langkah memerankan isi tabel. Tabel adalah cerita tokoh hewan yang menggambarkan watak manusia yang berisi tentang pendidikan moral dan budi pekerti. Cerita tabel sendiri dapat diceritakan kembali dalam bentuk seni peran atau yang perlu diperhatikan sebelum memerankan cerita tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan naskah cerita. Bagian pertama dari pertunjukan seni peran adalah menentukan cerita yang akan dipentaskan. Pilih atau buat cerita semenarik mungkin. Yang kedua, pembagian peran. Setelah tahu cerita yang akan dipentaskan, maka tahap berikutnya adalah menentukan pembagian peran tokoh cerita antar pemain. Yang ketiga, penguasaan cerita. Saat memerankan tabel, yang diperlukan adalah pendalaman materi yang dimulai dengan cara membaca cerita, lalu menghafal naskah dialog, kemudian harus bisa memahami dengan seksama isi dan alur ceritanya. Yang keempat, melatih dialog.
Dalam cerita Fabel diperankan oleh beberapa tokoh sehingga diperlukan latihan dialog antar tokoh sampai terbentuk satu kesatuan cerita yang utuh dan enak dilihat dan didengar. Yang kelima, menghayati penokohan. Dalam menghayati peran, yang perlu diperhatikan adalah ekspresi, intonasi suara, gerak tubuh, gaya penghayatan, dan juga mimik wajah yang mendukung tokoh yang diperankan. Yang keenam, menjalin kontak mata. Pertunjukan seni peran harus menggunakan kontak mata terhadap pendengar atau penonton. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan alat peraga. Pemeran harus bisa menghidupkan suasana, salah satunya bisa dibantu dengan alat peraga, di mana bisa meningkatkan peran serta ketokohan dalam cerita itu. Nah, ini ada contoh gambar ya. Kalau kita perhatikan ya, pemainnya ya, ini memakai topeng ya, topeng dan atribut-atribut untuk mendukung ya seni peran yang mereka mainkan agar bermain maksimal ya, lebih hidup. Ini adalah salah satu contoh saja ya. Ini. Berikutnya, merubah cerita Fabel menjadi teks drama. Cerita Fabel dapat diceritakan kembali dalam bentuk seni peran. Sebelum menampilkan pementasan cerita Fabel dalam seni peran, terlebih dahulu kita mengkonversi atau merubah cerita Fabel dalam bentuk narasi ke dalam bentuk teks drama, ya, dialog. Dengan syarat tidak boleh merubah isi cerita yang meliputi nama tokoh, latar, dan alur cerita ya. Jadi jangan dirubah isinya ya, seperti nama tokoh, latar, dan alur ceritanya. Langkah-langkah merubah cerita Fabel menjadi bentuk teks drama. Yang pertama, membaca cerita Fabel dengan seksama sampai benar-benar paham. Yang kedua, menentukan unsur intrinsiknya ya. Yang ketiga, membuat isi cerita dalam bentuk teks drama yang menggunakan percakapan antar tokoh ya. Nah, Bapak sudah siapkan ya cerita Fabel, Cici dan Serigala bentuk paragraf ya yang ada di buku paket. Untuk bagian orientasinya, sore itu 3 kelinci kecil, Cici, Pusi, dan Upi bermain bersama di tempat lapang di hutan. Tiba-tiba Cici melihat sesuatu tergeletak dalam bungkus plastik. "Hai, teman-teman, lihatlah!" Cici berteriak sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik. "Wah, makanan teman-teman," teriak Upi. "Asik, sore ini kita makan enak," Pusi bersorak kegirangan. Cici mengambil kue itu, membuka bungkusnya, dan tercium aroma harum dari kue itu. Tiba-tiba muncul niat liciknya. "Ah, kue ini pasti nikmat sekali. Apalagi jika ku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka," gumamnya dalam hati Cici. "Teman-teman, sepertinya kue ini bekal Pak Tukang Kayu yang sering ke hutan ini. Mungkin dia baru saja ke sini dan belum pergi terlalu jauh. Bagaimana jika kususulkan kue ini? Bukankah menolong orang juga perbuatan mulia?" Cici meyakinkan temannya. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-tiba, bruk! "Ah, tolong!" Cici menjerit keras. Seekor serigala muncul dari balik semak dan langsung menerkam tubuh mungil Cici. Cici pun menangis dan terus berteriak minta tolong.
Cici pun memutar otak mencari cara bagaimana agar ia bisa bebas dari cengkraman serigala itu. Akhirnya ia mendapatkan ide. "Pak Serigala, aku punya 2 teman di sana. Bagaimana jika ku jemput ke sini supaya kamu dapat makan lebih banyak lagi?" Cici berusaha mengelabui serigala itu. "Baiklah, segera panggil mereka, tapi aku harus ikut di belakangmu," jawab serigala. "Pelan-pelan saja ya jalanmu supaya mereka tidak mendengar langkah kakimu. Aku khawatir mereka akan lari ketakutan." Cici pun berlari ke arah teman-temannya yang ditinggalkan tadi. Sementara serigala mengikutinya dengan langkah pelan. Menyadari hal itu, Cici berlari sekuat tenaga sambil sesekali memanggil temannya. Ups, kaki Cici tiba-tiba terasa ada yang menarik. Ia pun menjerit dan bahkan tidak berani membuka mata. "Jangan, Pak Serigala, jangan makan aku, ampuni aku." "Shh, ini aku, Ci. Bukalah matamu, ini Upi dan Pusi. Ayo cepat, Ci." Dengan rasa kebersamaan mereka pun akhirnya selamat. Napas mereka tersengal-sengal, keringat bercucuran. Cici menangis terseduh-seduh. "Hihihi, maafkan aku teman-teman. Aku bersalah pada kalian. Aku telah berbohong." Cici akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Temannya tidak marah, apalagi membencinya. Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. "Sudahlah, Ci, kami memaafkanmu," kata Pusi dengan bijak. "Terima kasih kawan, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi," jawab Cici dengan tulus. Nah, itu adalah cerita Cici dan Serigala dalam bentuk paragraf. Kita rubah menjadi teks drama ya, dialog antar pemain. Di sebuah hutan tinggal 3 kelinci kecil yang bersahabat. Mereka bernama Cici, Pusi, dan Upi. Sore itu mereka sedang bermain bersama di tempat lapang di hutan. Tiba-tiba Cici melihat sesuatu tergeletak dalam bungkus plastik. "Hai teman-teman, lihatlah di situ ada bungkusan plastik. Kira-kira apa ya isinya?" Sambil mengambil bungkusan. "Wah, ternyata isinya makanan teman-teman. Asik, sore ini kita makan enak teman-teman." Sambil bersorak-sorak kegirangan. "Cici, biar aku cek terlebih dahulu ya kuenya." Sambil mengambil kue. "Harum sekali kue ini, pasti enak sekali." Cici bergumam dalam hati. "Apalagi jika kue ini bisa aku makan sendirian. Aku punya ide." Teman-teman, sepertinya ini kue bekal milik Pak Tukang Kayu yang biasa lewat ke sini. Biar ku kejar, mungkin dia belum jauh. Biar ku kembalikan kuenya, kasihan. Lagian menolong kan perbuatan yang mulia. Cici, "Baiklah, aku mengejar Pak Tukang Kayu dahulu ya." Sambil berlari menjauhi teman-temannya. "Nah, sudah jauh nih. Sekarang aku bisa bebas makan kue ini sendirian." Tiba-tiba, bruk, dari semak ternyata seekor serigala berhasil menerkam tubuh kecil Cici. "Ah, tolong! Kakiku diterkam serigala!
Tolong! Serigala, diamlah kelinci kecil. Perutku sudah lapar sekali. Kau akan menjadi santapanku hari ini. Tunggu dulu serigala. Jika kau makan aku yang kecil ini, pasti tidak akan kenyang. Apa maksudmu, kelinci kecil? Kau mau membohongiku ya? Tidak. Begini serigala, aku punya 2 teman di seberang jalan sana. Jika kau mau, aku bisa mengantarmu. Itu pasti akan membuatmu jauh lebih kenyang. Baiklah. Antar aku ke sana. Nanti jalannya pelan-pelan saja ya, agar teman-temanmu tidak lari ketakutan melihatku. Cici sambil bergumam, wah, sepertinya serigala itu kelaparan. Sampai-sampai berjalan saja sangat pelan. Ini kesempatan aku untuk berlari. Kemudian Cici dengan tenaga yang tersisa lari sekencang-kencangnya, meninggalkan serigala yang sedang kelaparan di belakangnya. Tiba-tiba, ups, kakiku tertangkap. Ampun serigala, tolong jangan makan aku. Ampuni aku serigala, maafkan aku yang membohongimu. Shh. Ini aku, Ci. Bukalah matamu. Ini Upi dan Pusi sahabatmu. Ayo cepat, Ci. Kamu sudah aman kok, Ci. Hihihi. Maafkan aku ya teman-teman. Aku telah membohongi kalian. Aku berniat menghabiskan sendiri kue tadi. Maafkan aku ya. Lalu Pusi, sudahlah Ci. Lupakan saja. Kami sudah memaafkan kamu kok. Yang penting, kamu sudah selamat dari serigala itu. Terima kasih ya teman-teman. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Aku akan menjadi sahabat yang baik buat kalian berdua. Nah, itulah teks drama ya, dialog antar pemain ya, dari bentuk paragraf menjadi teks drama ya. Tugasnya hari ini adalah merubah cerita fabel menjadi teks drama. Yang pertama, silahkan kalian boleh mengambil cerita fabel di buku paket masing-masing atau dari sumber lainnya ya, boleh silakan, atau hasil ide sendiri boleh ya. Kemudian yang kedua, kalian catat menjadi teks drama, kemudian kalian ceritakan dengan bahasa kamu sendiri sesuai yang Bapak contohkan di atas ya. Jadi silakan kalian baca terlebih dahulu ya dengan seksama. Setelah dibaca, kalian rubah menjadi teks drama ya, dialog antar pemain. Kemudian nanti kalian ceritakan kembali ya dalam teks drama ya, dialog antar pemain sesuai yang Bapak tadi contohkan ya. Nanti mau berupa video atau voice note ya, nanti dikirimkan tugasnya ke Bapak Ibu Guru. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya di rumah. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.